dari tanggapan saya pribadi ya, dari saya sih sedikit kesel karena yang seharusnya itu mendapatkan hukuman yang sepadan karena korbannya itu meninggal juga, dan dengan adanya pengurangan ini belum tentu dari pihak keluarga Sambo itu setuju gitu dengan adanya pengurangan ini. Jadi saya kesel sih jujur. Berarti lebih kecewa dengan putusan ini ya? Ya saya kecewa. Sangat kecewa sih, kayak di awal hukum Indonesia tuh kayak bilangnya ngevonis hukuman seumur hidup, maksudnya kayak hukuman mati. Tetapi sekarang menjadi seumur hidup, kayak seharusnya hukum Indonesia tuh bisa tanggung jawab dari awal. Kalau memang yang dibicarakan tuh A, ya harus dilakukan gitu, bukan tiba-tiba langsung hasil putusannya menjadi dikurangi gitu ya. Berarti kecewa dengan putusan itu. Terus kasihan juga sama keluarga Yosua, ngerasa dipermainin gitu. Kalau saya pribadi kecewa juga sih sama, apalagi kalau mandang dari sisi psikologis dari keluarga korban ya, yang mungkin ngerasa keberatan gitu kan, yang dari yang harusnya diberikan hukuman yang setimpal tapi malah diubah menjadi hukuman seumur hidup terkhusus kepada Ferdy Sambo. Iya, jadi lebih kecewa berat. Bahwa putusan Mahkamah Agung sudah ada, jadi di situ rasanya kami itu merasa kayak macam-macam disambar ke kiri siang bolong. Dari awal kami tidak mengetahui bahwa persidangan di Mahkamah Agung mau diadakan. Jadi rasanya persidangan ini sangat senyap gitu, tidak ada pemberitahuan melalui media seperti sidang-sidang di pengadilan tinggi sebelumnya kan secara langsung disiarkan. Jadi kami merasa ya kecewa dalam keputusan ini. Jadi kami selaku keluarga ataupun orang tua dari almarhum merasa kecewa di keputusan mahkamah. Keputusan Mahkamah Agung atas hukuman bagi dalang pembunuhan Brigadir J membuat sejumlah pihak ikut berkomentar. Banyak masyarakat yang merespon kecewa atas keputusan ini. Awalnya, keadilan dan kepastian hukum di Indonesia bersorak-sorai ketika hakim memvonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo karena dirasa vonis hukum setimpal dan masyarakat puas. Akan tetapi hari ini menuai kontroversi kembali dengan pemangkasan hukuman oleh Mahkamah Agung. Seperti halnya kuasa hukum keluarga Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak. Ia menduga bahwa lobi-lobi politik yang terjadi di balik putusan kasasi MA terhadap Ferdy Sambo Ces. Ia sudah mengetahui bahwa putusan akan seperti ini, melalui yang disebut dengan lobi-lobi politik, pasukan bawah tanah, dan sebagainya. Tapi, Kamarudin mengatakan sangat kecewa, karena ternyata hakim setingkat MA masih bisa dilobi-lobi, dalam tanda petik begitu, ucap Kamarudin saat dihubungi wartawan. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023, sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana. Ya, tidak punya kewenangan, tetapi yang mempunyai kewenangan tetap adalah terpidana dan atau ahli warisnya. Baru saja kita menyaksikan konferensi pers yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung, yaitu Ketut Sumedana. Ada sejumlah hal terkait dengan vonis Sambo CS di Mahkamah Agung yang kemarin baru saja diputuskan, bahwa pihak Kejaksaan Agung menyatakan keinginan Kejagung sudah diakomodir. Adapun pertanyaan terkait apakah upaya PK ini akan dilakukan, sebelumnya upaya peninjauan kembali atau PK ini sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, dan keputusan yang sudah diambil oleh Mahkamah Agung ini sudah bersifat inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga pihak dari Kejaksaan Agung tidak mempunyai kuasa lagi untuk melakukan upaya hukum, dan artinya Kejagung tidak memiliki kewenangan apapun. Yang memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali atau mengajukan adalah terdakwa dan atau ahli warisnya.
Sekali lagi pemirsa, keputusan disampaikan oleh Kejagung bahwa keputusan dari Mahkamah Agung ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan Agung Kejagung akan segera mengeksekusi Verdi Sambo setelah salinan putusan kasasi diterima. Vonis Sambo dan lainnya sudah inkrah setelah diketok di meja kasasi Mahkamah Agung Selasa kemarin. Sambo yang awalnya dihukum mati, disunat menjadi seumur hidup. Begitu juga Putri Chandrawati yang turun menjadi 10 tahun, Kuat Ma'ruf jadi 10 tahun, dan Ricky Rizal dipotong jadi 8 tahun. Vonis tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Jaksa tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan peninjauan kembali. Tugas selanjutnya adalah mengeksekusi Sambo dan lainnya ke lembaga pemasyarakatan. Namun, belum bisa dipastikan kapan eksekusi dilakukan. Inilah menjadi pertanyaan bagi kita pencari keadilan dan khususnya masyarakat awam, bagaimana kasasi tidak diterima, kasasi penasihat hukum maupun kasasi daripada terdakwa, tetapi diceritakan kemudian bahwa putusan itu diperbaiki, dianulir dari hukuman mati menjadi seumur hidup, sedangkan hukuman 20 tahun menjadi 10 tahun, demikian juga yang 13,5 tahun menjadi 8 tahun dan seterusnya. Inilah menjadi pertanyaan bagi kita, kok dikatakan kasasinya ditolak tapi dirubah hukumannya. Inilah menjadi pertanyaan bagi kita, apakah betul seperti ini putusan kasasi Mahkamah Agung? Ini juga menjadi pelajaran penting baik di mahasiswa maupun Fakultas Hukum Magister sama dokter hukum gitu. Baik, terima kasih Bapak. Dan satu lagi, ya, baik, silakan. perlu juga Jaksa Agung untuk mendapatkan kepastian hukum, menempuh upaya hukum sekali lagi, yaitu upaya hukum luar biasa, yaitu dengan mengajukan peninjauan kembali atau apapun namanya itu, sehingga ada kepastian hukum ke depan gitu. Harusnya kan ketika ditolak kasasi ya sudah, berarti menguatkan PNPT kan. Iya. Nah sekarang itu nggak aneh, kecenderungannya ditolak, kasasinya ditolak loh. Artinya kan sebenarnya udah dikesampingkan, bahasa gampangnya mah udah lu nggak terima. Tapi lucu, ya ditolak kasasi tapi amarnya dirubah. Nah harusnya kalau mau main gitu, membatalkan putusan PNPT atau yudek faksi, mengadili lagi sendiri. Menilai sendiri terserah, kalau menilai sendiri dia mau naik, mau nambah, tapi kalau mati nggak ada ditaikin lagi gitu kan ya, diturunin. Tapi kan sekarang pertimbangannya lucu, tolak kasasi tapi dengan perbaikan amar, itu yang memang di Mahkamah Agung sudah berkembang. Seperti ini modelnya, tentu kita curiga bahwa ada praktek-praktek di luar kelaziman. Tetapi apapun itu, kesalahan Sambo dan keluarganya biarlah ditanggung oleh pemerintah.